Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu analisis statistik yang penting, yaitu uji normalitas dengan metode Lilliefors. Saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, langkah-langkah hingga contoh soal dan penyelesaiannya. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menafsirkan data. Salah satu hal penting dalam analisis data adalah menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan sebelum kita melakukan uji-uji statistik seperti uji T atau ANOVA. Nah, apa itu uji Lilliefors? Uji Lilliefors adalah modifikasi dari uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini digunakan jika kita tidak mengetahui nilai rata-rata atau median dan standar deviasi populasi. Lilliefors juga cocok untuk sampel yang kecil hingga sedang dan menguji apakah data tersebut mengikuti distribusi normal ataupun tidak. Nah, dalam uji Lilliefors, hipotesisnya adalah yang pertama ada H0, data berasal dari distribusi normal. Yang kedua ada H1, data tidak berasal dari distribusi normal. Jika nilai L hitung kecil dari L tabel, maka kita terima H0. Artinya, data tersebut berdistribusi normal. Kemudian kita gunakan contoh data. Yang pertama ada 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Pertanyaannya adalah, apakah data ini berdistribusi normal menggunakan uji Lilliefors dengan tingkat signifikan kesalahan yang digunakan adalah alfa 0,05. Langkah pertama adalah menghitung rata-rata atau median dan standar deviasi atau yang biasa disebut dengan SD. Median dihitung dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi jumlah data. Jadi semua data setelah dihitung kemudian dibagi 525 dibagi 7 menjadi hasilnya 75. Langkah kedua adalah menghitung Z-score untuk setiap data. Rumus Z adalah X kurang median dibagi dengan SD. Dilakukan hal yang sama untuk semua nilai hingga diperoleh Z-score dari data-data tersebut. Selanjutnya, langkah kedua adalah kita menghitung nilai Z-score, yaitu dengan menggunakan tabel distribusi normal. Misalnya, Z, yaitu yang pertama ada min 1,5, yaitu FZ-nya itu 0,0668. Kemudian lakukan ini untuk semua Z yang telah dihitung. Selanjutnya, di langkah ketiga, kita menghitung F observasi, yaitu nilai kumulatif empiris berdasarkan urutan data. Rumusnya adalah I dibagi dengan N. Itu data terkecil dari 60 dulu, kemudian I, yaitu urutan data nomor 1, N yang jumlah data, 7 data semuanya, berarti 1 dibagi 7, hasilnya 0,1143. Dan seterusnya hingga data ke-7, yaitu 90, menghasilkan 1000. Selanjutnya, kita angka kelima, yaitu kita menghitung selisih mutlak antara F observasi dan FZ. Contohnya, 0,143 dikurang dengan 0,0668 menghasilkan 0,0762. Jadi kita ambil nilai selisih terbesar sebagai L hitung, yaitu 0,1273. Selanjutnya langkah terakhir, yaitu kita bandingkan L hitung dengan nilai L tabel. Itu untuk N-nya 7, yaitu jumlah datanya 7, dan tingkat signifikan kesalahannya adalah alfa 0,05, L tabelnya 0,338. Tingkat signifikan yang digunakan adalah alfa 0,05, karena L hitung kecil dari L tabel, maka kita terima H0-nya. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Lilliefors, kita menyimpulkan bahwa data 60-90 berdistribusi normal.
maka data ini valid untuk digunakan dalam uji statistik parametrik seperti uji T atau ANOVA. Terima kasih atas perhatian semuanya dalam mengikuti penjelasan ini, semoga bermanfaat dan juga dapat memahami cara melakukan uji normalitas dengan metode Lilliefors. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.